Halo teman-teman tim review. Nah, ini nih dari kemarin saya pengen ngulas sebenarnya Air EV LED yang mana mobil ini dah penyempurnaan dari Air EV LED yang sebelumnya yang cuman 200 km untuk range-nya. Untuk Air EV LED yang terbaru, Wuling mengeluarkan yang 300 km. Jadi sekarang Air EV baik yang tipe light maupun yang long range sekarang jarak tempuhnya sama 300 km. Itu dia. Ini belum lama keluar ya di tahun ini, jadi belum nyampe setahun ini keluar, dan unitnya memang sebelum-sebelumnya nggak ada di display. Untuk saat ini adalah Air EV LED yang long range yang punya jarak tempuh 300 km. Perbedaannya apa aja sih dibandingkan dengan Air EV yang long range? Nanti kita ulas satu persatu, dan fitur apa aja yang dimiliki Air EV LED 300 km ini patut dipertimbangkan karena untuk harganya nggak nyampe 200 juta. Ini adalah mobil listrik termurah se-Indonesia. Nanti bukan cuma harga yang akan kita ulas, nanti untuk paketan kredit juga akan disampaikan oleh sales terbaik dari Wuling Ciputat. Nah teman-teman, kalau secara bentuk ya, yang tipe LED dan tipe long range itu nggak jauh beda untuk dimensinya. Dimensinya ini nggak nyampe 3 meter, cuma 2,9 meter atau 2.900 sekian milimeter. Terus untuk lebarnya juga ya sama lah, untuk lebar sama, untuk tinggi sama dengan yang long range. Yang membedakan mungkin di aksesoris untuk eksteriornya itu adalah di kelampuan. Yuk kita simak dari eksteriornya dulu nih. Nah kalau untuk Air EV LED ini, jadi gini teman-teman nih, ini bukan LED bar, tapi sekarang warnanya chrome. Kalau yang long range itu LED bar. Nah ini kalau lampunya dinyalain dia memanjang, terus ininya nyala. Nah kalau yang light ini dia lampu utamanya untuk headlampnya dia masih pakai halogen. Kalau yang Air EV long range itu dia LED dan proyektor. Oke. Lalu di sininya dia untuk lampu sennya masih halogen juga, lampu sennya masih halogen. Dan satu lagi perbedaannya, kalau yang tipe LED ini, LED 300 km ini, dia tidak support fast charging ya, yang AC-nya. Tapi kalau yang long range udah support fast charging. Jadi untuk pengisian dari 20 ke 100-nya kurang lebih 8,5 jam kalau yang ini. Kalau yang long range itu lebih cepat lagi, setengahnya lah kurang lebih teman-teman. Nah ya bentuknya sama aja dan banyak yang ulas ya untuk mobil ini, tapi di bawah 200 juta ini sih patut dipertimbangin buat dimiliki nih, buat operasional dan lain sebagainya. Kenapa begitu? Nah ini balik lagi ke benefit teman-teman ketika beli mobil listrik. Nah yang pertama yang pasti dia free ganjil genap. Terus yang kedua itu pajak tahunannya murah banget, karena ini dapat subsidi ya. Pajak tahunannya itu nggak nyampe 1 juta loh, nggak nyampe 500.000. Bayangin, motor sekarang udah bahkan yang nyentuh 500.000 itu banyak. Nah itu teman-teman. Terus pastinya efisiensi di bahan bakar, karena dia nggak perlu ngisi bensin, karena dicolok untuk 26 kWh, kurang lebih 26 kWh ya, mohon maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi. Itu paling 50.000 sudah full tank. Bayangin 300 km ya full tanknya itu 50.000 300 km. Bayangin kalau teman-teman isi bensin untuk jarak tempuh 300 km, 200.000 sih nggak kurang. Nah itu pastinya lebih irit, dan masih banyak benefit-benefit lainnya. Nggak perlu ganti oli dan lain sebagainya. Apalagi ini punya garansi seumur hidup teman-teman. Nah Halo teman-teman, perkenalkan aku Ayu dari sales konsultan Wuling Ciputat. Nah kebetulan banget Ayu lagi ada di dalam kabin mobil Wuling Air EV Light dengan jarak tempuh sejauh 300 km. Nah jadi di sini Ayu mau kasih program dan hitungan simulasi kredit termurah, terbaik, pokoknya terpercaya juga. Oke, jadi untuk program yang ada di bulan ini, khususnya untuk Wuling Air EV Light 300 ini, yang pertama untuk harga cashnya teman-teman bisa beli harga mobil ini dari 183 juta
Dan untuk pembelian case juga sudah free asuransi ori selama 1 tahun. Nah, untuk DP-nya nih teman-teman, DP-nya teman-teman cukup bayar DP di 3 juta, angsurannya di 4.185.000 dengan tenor selama 5 tahun. Atau opsi lainnya teman-teman bisa pilih DP di 23 juta atau dengan angsuran di 3.767.000 dengan tenor selama 5 tahun. Pokoknya untuk hitungan fleksibel banget, teman-teman bisa langsung konfirmasi sama Ayu mau request DP berapa atau angsuran di berapa. Nah, selain itu juga untuk mobil ini, untuk after sales-nya teman-teman gak usah khawatir karena mobil ini sudah di cover yang namanya lifetime warranty. Lifetime warranty ini adalah garansi seumur hidup yang terdiri dari 3 komponen penting yang ada di mobil listrik. Yang pertama itu ada baterainya, yang kedua penggerak roda, dan yang ketiga adalah elektrikal kelistrikannya. Nah, selain lifetime warranty, mobil ini juga sudah mengcover extensive free maintenance itu selama 8 tahun atau 150.000 km, yang dimana extensive free maintenance ini adalah free jasa servis dan juga free spare part yang tertera di buku servis. Nah, buat teman-teman juga nih yang misalnya mau coba test drive dulu juga boleh, bisa langsung hubungi Ayu di nomor 08568993 450, atau kalian mau langsung datang ke showroom kita juga boleh, yang alamatnya ada di Jalan R.E. Marta Dinata nomor 12 Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Nah, dari kaki-kakinya dulu ya. Nah, ini mungkin yang banyak dikeluhkan oleh teman-teman yang sudah punya REV ya. Awal-awal ini agak susah nih nyari bannya. Banyak yang inden atau yang lain sebagainya, tapi dengar-dengar untuk sekarang lebih gampang lagi. Atau mungkin yang punya pengalaman untuk cari ban REV boleh komentar ya. Segimana sulit atau segimana mudahnya. Nah, ukurannya ini unik teman-teman, 145/70 ring 12. Oke. Jadi beda sama yang lain. Terus suspensi bagian depan knuck person, kalau bagian belakang trailing coil spring. Cakram depan, belakangnya tromol. Tapi untuk yang tipe light ini dia sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD untuk pengeremannya. Jadi lebih stabil lagi, nggak gampang licin gitu ya. Ground clearance-nya ya namanya mobil kecil, segini juga udah hitungannya udah lumayan tinggi nih. Karena wheelbase-nya juga nggak begitu panjang ya. Dia wheelbase-nya cuma 2000 mm. Cuma 2 meteran kurang lebih. Kalau mobil-mobil biasanya itu pasti di atas 2000 ya. Oke. Nah, ini untuk spionnya masih manual ya. Ini belum retract tuh. Dilipetnya unik karena harus diangkat dikit terus dilipat. Nah, tapi bagus. Oh, enggak sewarna body, ini warnanya hitam. Untuk spionnya sendiri, terus ada lampu sennya, tetap nggak ditinggalin. Oke, kita ke belakang. Nah, door handle-nya seperti ini, sama kayak yang long range. Oke, terus kacanya unik, ini gede-gede. Walaupun mobilnya kecil, tapi untuk kacanya gede-gede. Pilar A, pilar B itu nggak ngeganggu. Nah, di belakang juga tetap dapat kaca. Ini menarik, walaupun dia tipe murah ya. Untuk mobil listrik ini bisa dikategorikan murah teman-teman, karena mobil listrik sekarang harganya lumayan. Kenapa Wuling bisa murah? Karena dia punya subsidi PPN, udah rakitan dalam negeri, itu makanya punya subsidi yang bisa mengurangi harga itu sendiri. Tapi harga aslinya ini di atas 200 kalau OTR-nya sendiri, setelah dipotong PPN dan lain sebagainya di bawah 200. Menarik. Nah, dia tetap dapat defogger di sini, ada high mount stop lamp yang sudah LED, terus ada spoiler yang flat ya, jadi memanjang, bagus sih, simple. Terus ya normal ini. Kalau ininya, kalau di tipe Air EV long range ini LED bar. Kalau ini cuman ya chrome sama red chrome. Asik. Nah, bawahnya dia masih halogen ya, walaupun bentuknya ini mirip-mirip LED tapi masih full halogen. Terus di sini ada kayaknya sensor ya. Ada 2 buah sensor parkir, tapi tidak ada kamera mundurnya. Nggak ada kamera mundurnya teman-teman. Terus bukaannya ini bukanya dari ini. Wah, tombolnya elektrik. Akinya dicopot ya, jadi nggak bisa dibuka.
Oke. Yuk kita langsung lihat ke kabinnya. Let's go. Nah teman-teman, ini kabinnya. Walaupun mobilnya kecil, secara dimensi kecil, secara tinggi yang nggak tinggi banget, lebar apalagi, tapi kabinnya tuh lumayan loh. Lihat, ya, dengan tinggi saya ya normalnya orang Indonesia lah ya, nggak perlu nyebutin. Tapi masih punya ruang kaki yang cukup lega, terus jok yang nggak begitu sempit, sedang lah dengan lagi-lagi dengan mobil yang punya dimensi yang sekecil ini gitu. Nah, lihat hampir kalau secara bentuk gak jauh berbeda dengan yang Air EV yang long range. Hanya saja yang perbedaan paling signifikan adalah di sini dia nggak punya head unit, teman-teman. Tuh, ya nggak? Nggak ada head unitnya. Oke. Terus di sini flat gitu kan, rata. Tapi ornamennya bagus walaupun dia nggak ada sentuhan-sentuhan lembutnya, masih full plastik. Cuman ada warna putih yang dia warna chrome, terus ada warna silver, ini ada chrome-chrome-nya, garnish huruf. Jadi manis, tetap nggak murahan ya. Kelihatannya tuh oke gitu, pasti proper lah. Nah, AC-nya udah ada AC-nya juga. Tuh, ada AC maksimal, kemudian kecepatan blowernya. Oke. Terus di sini ada tombol modenya, mode eco dan mode sport. Tetap untuk kisi-kisi AC-nya ada 4. Jadi nggak dikurangin, yang membedakan adalah head unitnya. Nah, dia airbagnya hanya ada di bagian driver aja, teman-teman. Kalau di sini tidak ada. Lalu ke bagian sini, untuk transmisinya sama kayak yang tipe long range, dia continuous variable. Ya kayak CVT sih, tapi CVT di motor listrik lah ini mah. Jadi ada RN dan drive doang udah. Oke. Lalu untuk power window-nya udah auto di sini dan sini, pengaturannya ada di tengah ini. Nah, untuk parking brake-nya masih pakai otot. Terus ini warna joknya bagus juga nih, teman-teman. Putih ya. Fabric. Nah, untuk headrest-nya nyatu. Jadi model pocong ya. Nah, ini nggak bisa diatur ya. Untuk pengaturan dari ya nggak bisa diatur, jadi fix seperti ini. Tapi untuk ini bisa diatur. Oke, coba kita ke bagian sebelah kanan. Jadi untuk pengaturan jok, untuk ketinggian nggak bisa diatur, yang bisa diatur hanya sliding dan reclining aja. Nah, oke. Nah tadi ya, untuk spionnya ternyata belum elektrik, masih manual. Tapi gayanya udah gaya-gaya elektrik ya sebenarnya. Mungkin bisa dipasangin kali ya. Karena di sini ada dummy-duminya nih untuk tombol-tombol sesuatu di sini. Nah, kemudian di sini ada tombol, ada pengaturan level lampu, ketinggiannya bisa diatur. Ini keren sih. Mobil segini bisa ada kayak gininya nih. Cakep. Lampunya belum auto, wajar banget. Tapi untuk wiper udah intermittent ya, teman-teman. Nah, di sini hanya tombol multimedia aja, karena mobil ini walaupun dia tidak ada head unitnya, tapi bisa di Bluetooth, kemudian radio dan lain sebagainya masih bisa. Nah, speakernya dia ada di depan doang nih, satu doang. Berarti di dummy ya? Iya. Dummy, bisa ditambahin. Iya. Jadi buat dimodif ya teman-teman, bisa nambahin speaker, subwoofer gitu. Tapi ntar ngurangin itu nggak garansinya? Ngegugurin? Enggak, yang penting jangan rusak elektrikal kelistrikannya. Nah, itu dia penjelasannya. Oke ya. Nah, tempat penyimpanannya banyak dan lebar. Karena ini walaupun dia kecil mobilnya, tapi untuk pintu bagian depan tuh panjang gitu. Nah, di sini banyak tempat penyimpanan, ada door pocket, cup holder, banyak kanan kiri teman-teman. Oke, yuk kita coba tengok sedikit di baris keduanya. Kita atur dulu untuk posisi mengemudi saya, seginilah. Oke. Yuk, coba. Nah, cara bukanya sebenarnya harusnya dari sebelah sana ya, karena ini kan driver. Dari sana masuknya. Ruangannya lumayan lega, walaupun ini enggak dimajuin ya tadi posisi mengemudi saya. Sekarang saya naik. Ada barang-barang nih guys, jadi udah begini aja. Tapi lumayan loh. No, untuk headroomnya masih ada space. Untuk legroomnya juga lumayan. Ternyata nggak sesempit itu guys.
untuk baris keduanya masih bisa dinikmatin, apalagi ini punya AC. Terus ada yang saya bilang tadi, ini jendela pesawat. Tuh. Coba dibentuk lebih oval lagi ya, kita bisa foto gitu kan. Ya, di sini ada pegangan tangannya dan plafonnya berwarna abu-abu terang ya. Ini sih harus hati-hati nih, karena mayoritas mobil ini bercorakan abu-abu terang, dominan lebih ke putih. Harus bersih terus. Itu aja teman-teman, menarik banget ulasan singkat kita kali ini. Itu aja teman-teman ulasan singkat kita kali ini di Wuling Air EV Lite dengan jarak tempuh 300 km. Jadi jarak tempuhnya sama dengan yang long range. Hanya saja aksesoris-aksesoris yang membedakan dan fitur-fitur yang membedakan. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah mobil ini worth it untuk dimiliki? Boleh komentar. Terus ikuti tim review, like, share, dan subscribe. Terima kasih.